Lalu apa itu obat tramadol yang bisa menyebabkan kecanduan dan apa efek sampingnya bagi kesehatan? Kita tergabung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril. Selamat siang, Dr. Syahril. Ya, selamat siang Mbak Tiffany. Salam sehat semuanya. Salam sehat, dokter. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia News Hour siang hari ini terkait dengan ratusan warga di Karawang yang kecanduan eksimer dan juga tramadol, obat keras. Bagaimana tinjauan dari Kementerian Kesehatan sendiri terhadap kasus ini? Ya, terima kasih. Memang penyalahgunaan obat ini sebetulnya sudah lama ya terjadi dengan berbagai macam obat ya. Makanya ada pengaturan-pengaturan obat yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan obat. Nah, dengan kasus yang terakhir yaitu obat tramadol ya. Sebetulnya obat tramadol ini obat anti nyeri ya Mas ya. Jadi anti nyeri ya Mbak Tiffany yang diberikan kepada orang-orang agar dia bisa menahan nyerinya. Hanya saja sebetulnya penggunaan tramadol ini juga beberapa waktu yang lalu sudah digunakan oleh sebagian orang untuk penyalahgunaan tadi. Jadi dia dicampur dengan obat yang lain atau alkohol. Kalau yang di Kerawang kemarin kan dicampur dengan Alzheimer ya, sehingga mempunyai efek euforia. Bahkan ada yang disebutkan semacam ya meningkatkan stamina dan sebagainya. Nah, tapi kali ini sebetulnya obat-obat itu terlarang ya, obat-obat tertentu yang tidak bisa diedarkan secara bebas ya, obat keras ya, dan semuanya harus memakai resep dokter. Karena efek samping yang diberikan atau yang terjadi akibat tramadol ini, karena kan kerjanya kan di susunan saraf pusat ya, Mbak ya, yang mempengaruhi saraf pusat, dia memblok rasa sakit sehingga tidak terjadi sakit. Hanya saja apabila diberikan dengan berlebihan atau dicampur dengan sesuatu obat yang lain, yang sudah disebutkan tadi, Alzheimer contohnya, itu dia bisa menyebabkan suatu ketergantungan dan juga bisa juga menjadikan suatu perubahan perilaku yang ini menjadikan bahaya bagi kita, terutama anak-anak. Kalau itu sebetulnya anak-anak dilarang, itu suatu hal yang memang harus kita lakukan ya dimanapun, bukan hanya di Karawang, tetapi seluruh Indonesia ya. Baik. Ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh sebagian orang gitu ya. Mhm. Oke, baik, Dokter Syahril tadi disebutkan bahwa ini termasuk obat terlarang, harus penggunaannya sesuai dengan dosis dan juga anjuran dari dokter, tapi penyalahgunaannya sudah sejak lama. Nah, apa yang membuat kemudian masyarakat masih saja salah mengartikan, tidak mengikuti pemakaian sesuai dengan anjuran kesehatan, tidak apakah karena sosialisasi informasinya yang kurang atau bagaimana juga dengan pengawasannya sehingga obat-obatan keras ini masih bisa beredar bebas di lapangan bahkan diperjualbelikan oleh bandar itu tadi seperti di Karawang. Ya, jadi kalau menurut aturan yang betul, obat ini adalah obat-obat tertentu yang penggunaannya harus diawasi betul, mulai dari pengadaan, penyimpanan, kemudian penjualan, bahkan di apotek itu tidak boleh dia ditaruh di suatu etalase yang bisa dibaca orang, dan dia harus ditempatkan di suatu tempat bersama obat narkotik atau psikotropik dan dilaporkan penggunaannya ya kepada dinas kesehatan, dan apabila ada yang kedaluarsa, pemusnahannya pun harus menjadi catatan. Artinya apa? Obat ini betul-betul diawasi. Nah, hanya saja, ya sekali lagi ya, ada sebagian masyarakat kita yang dengan jalan pintas tadi memanfaatkan ini ya. Nah, artinya kalau mereka memanfaatkan ini, itu sudah masuk jalur ilegal namanya ya. Nah, ilegal ini berarti dengan suatu kriminal yang memang harus kita lakukan atau kita basmi secara bersama-sama. Dan juga kejahatan kriminal ini bukan hanya di masalah obat ini saja, tapi hampir seluruh sektor bisa terjadi. Nah, ini itulah tugas kita. Nah, sosialisasi, edukasi sebetulnya sudah dilakukan oleh banyak pihak, oleh dokter, oleh Kementerian Kesehatan, oleh Dinas Kesehatan. Hanya saja memang ini harus keterlibatan seluruh sistem yang tadi mulai dari pengadaan sampai ke penjualan dan pelaporan itu harus ketat. Nah, memang ada satu sanksi ya bagi umpamanya apotek, rumah sakit, atau katakanlah hal-hal yang berkaitan dengan penjualan di luar faktor yang legal tadi akan dikenakan sanksi. Oke. Nah, kalau bandar jelas ya,
Kalau bandar jelas berarti itu sudah sangat ilegal dan urusannya memang harus ke kriminal ya Mbak ya. Oke, artinya Kementerian Kesehatan kemungkinan mencium artinya ada pihak-pihak orang-orang yang bermain di sekitar pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran obat-obatan sehingga obat-obatan keras seperti Heksimar kemudian juga Tramadol ini bisa diperjualbelikan secara bebas. Itu tadi, Dok. Ya, jadi kalau kita melihat satu sistem yang ada di negara kita, kan ada namanya BPOM ya, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mempunyai suatu tanggung jawab dan kewenangan ya, pengawasan mulai dari produksi, pengadaan, dan juga pengawasan kepada sampai ke penyimpanan tadi, Mbak ya. Dan sementara Kementerian Kesehatan harus memberikan pengawasan di unit-unit layanan kesehatan agar obat ini tidak disalahgunakan ya. Nah, apabila ada penjualan di jalur yang di luar yang legal tadi, yang kita sebut ilegal, maka itu bagian suatu kriminal yang memang itu sudah kewenangannya dari pihak penegak hukum, saya kira. Oke, baik. Dokter, apa yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kecanduan obat-obatan keras seperti yang terjadi di Karawang, ketergantungan terhadap Tramadol dan juga Heksimar ini? Ya, jadi pertama kami tetap mengimbau agar jangan sampai masyarakat itu tergoda dengan iming-iming dampak dari obat ini ya. Memang ini menjadi suatu hal yang harus kita hindari untuk jangka panjang karena akan merusak susu dan saraf pusat. Nah, bagi yang orang masih awal, tentu saja tidak terlalu sulit untuk menghentikan obat itu ya. Tetapi apabila betul-betul sudah menjadi kecanduan, seperti halnya narkoba, ya, tentu saja ada pengobatan yang disebut dengan pengobatan yang adiktif tadi. Bisa-bisa nanti orang ini akan dilihat oleh psikiatri atau ahli jiwa, bahkan kalau memang perlu dia masuk ke dalam rehabilitasi ya, seperti halnya pemakaian narkoba yang lain gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Dr. Syahril sudah berbagi informasi di CNN Indonesia News Hour pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu bentuk sosialisasi informasi terhadap masyarakat agar kedepannya tidak ada lagi penyalahgunaan ya, penggunaan terhadap obat keras. Ya. Terima kasih dokter, salam sehat, selamat siang. Sehat, terima kasih.